Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anjani, NIM 7211419138. Di video kali ini saya akan membawakan materi sumber daya komputasi dan komunikasi. Yang pertama, peranti keras. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang dengan sangat cepat selama beberapa tahun sejak IBM memperkenalkan komputer mikronya yang pertama. Ukuran word adalah ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Kekuatan komputer dipengaruhi oleh ukuran word, dan kecepatan prosesor juga perbaikan dalam sirkuit prosesor akan memungkinkan operasi dikerjakan dalam siklus yang lebih sedikit. Selanjutnya, memori. Memori atau RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Papan sirkuit komputer mikro dikenal pula sebagai motherboard. Selanjutnya, ruang penyimpanan. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Dan yang kedua, ruang penyimpanan yang dapat dilepas, yang biasanya berbentuk sebuah pita, disk, atau media jinjing lainnya. Selanjutnya, alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Pertama, lambat, dan yang kedua, biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin. Selanjutnya, alat-alat output. Ada dua alat output yang paling dikenal, yaitu monitor dan printer. Gambar pada sebuah monitor sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Resolusi layar komputer yang tinggi memungkinkan penggunaan cukup banyak icon secara praktis, sehingga antarmuka pengguna berbentuk grafis telah menjadi antarmuka yang dominan. Printer memiliki keunggulan serupa dengan monitor. Printer umum dewasa ini menggunakan teknologi laser atau tinta. Keunggulan printer tinta adalah secara mekanis lebih kecil, memiliki biaya yang lebih rendah, dan dapat memproduksi output berwarna dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya, multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak akan mendapat akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Daftar kontak yang disimpan dalam telepon seluler tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Agenda dan alarm adalah dua fitur tambahan telepon yang membantu tujuan bisnis. Telepon seluler cerdas. Telepon ini memiliki fitur-fitur agenda dan daftar kontak. Ia juga menawarkan akses web dan sebuah keyboard. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya dengan sebuah komputer mikro. Selanjutnya, jaringan rumah. Yang pertama itu ada pemasangan modem. Yang kedua, keamanan nirkabel. Selanjutnya, keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Yang pertama, update sistem, operasi, virus, dan spyware. Perbaruan. Terdapat dua jenis perbaruan yang penting bagi pengguna individu. Yang pertama, update untuk sistem operasi, dan yang kedua untuk peranti lunak aplikasi. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna membuka informasi, menolak akses memiliki sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Dan yang terakhir, spyware adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Selanjutnya, peranti lunak. Peranti lunak sistem, atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu.
Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Yang pertama, peranti lunak aplikasi siap pakai, yang keuntungannya adalah bisa langsung tersedia dan bisnis tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Selanjutnya, peranti lunak siap pakai lebih murah daripada peranti lunak khusus. Lalu yang kedua ada peranti lunak aplikasi khusus, dan yang ketiga ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Selanjutnya, peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Selanjutnya, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon, pola dan formulir-formulir isian, bantuan yang sensitif pada konteks, dan yang terakhir, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandardisasi. Selanjutnya, komunikasi. Koneksi publik. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet pada kecepatan 56 kbps. Protokol-protokol jaringan layanan digital terintegrasi dan saluran berlangganan digital menjadi standar untuk mengirimkan data pada kecepatan 1,5 hingga 32 mbps melalui saluran telepon standar. Penjelasan lebih detail sudah tertera pada tabel. Selanjutnya, saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Terdapat dua jenis saluran pribadi yang populer, yaitu saluran T1 dan T3. Saluran T1 memiliki kecepatan maksimum sedikit di atas 1,5 mbps. Lalu saluran T3 dapat mentransfer data yang pada kecepatan 43 mbps. Selanjutnya, jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah jaringan yang menawarkan keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Penghematan biaya VPN merupakan bagian yang penting, khususnya ketika dibutuhkan perpindahan data yang aman ke beberapa tujuan. VPN menawarkan koneksi yang aman, cepat, dan murah di antara organisasi. Selanjutnya, komunikasi jaringan. International Organization for Standardization menciptakan arsitektur interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. OSI terdiri atas sebuah model 7 lapisan seperti yang ditampilkan dalam tabel 5.5. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada sistem network arsitektur, dan yang kedua ada token ring, lalu yang ketiga ada Ethernet. Selanjutnya, paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal itu meliputi jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Lalu ada jaringan area luas yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. Selanjutnya, internet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Nah, internet ini terdiri dari intranet dan extranet. Selanjutnya, yang terakhir, konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.